Hai, selamat malam. Aku buat kontennya pada malam hari ya teman-teman. Because aku ibu beranak 2. Jadi anak aku udah tidur. Sekarang aku mau bikin video berkaitan dengan intermittent fasting. Atau kata lainnya adalah mengatur pola makan. Jadi ini pengalaman saya ya teman-teman. Jadi aku sudah menjalankan intermittent fasting ini sudah 3 bulan. Dan bulan pertama sudah menentukan pilihan saya untuk tetap bertahan di intermittent fasting ini. Jadi pada saat itu saya sudah bingung dari segala macam diet, dari segala macam hal sudah saya lakukan. Baik itu olahraga, benarnya penting sekali ya olahraga. Baik itu diet, saya makannya sedikit dan sebagainya. Tapi gagal teman-teman. Tapi kali ini pengalaman pribadi mantap. Jadi tentang intermittent fasting ini sebenarnya kalau pemahaman saya sendiri dan saya sudah merasakan paling besar itu di sini adalah niat. Pertama, yang kedua tepat waktu. Jadi sebenarnya bukan diet, tetapi banyak orang yang sudah melakukan intermittent fasting. Dan bukan hanya saya yang masih muda, menurut saya, tetapi ada yang sudah kakek, nenek, mereka menjalankan intermittent fasting ini. Jadi yang harus dilakukan yang pertama itu adalah mengatur pola makan. Nah, setelah kita mengatur pola makan, yang dimaksud di sini mengatur pola makan itu adalah tepat waktu. Kalau saya pribadi, saya menjalankan puasa 14 jam. Karena intermittent fasting ini adalah puasa, bukan diet. Ya. Kalau yang lain itu, kalau mereka diet itu berarti makannya sedikit, tidak boleh makan dan sebagainya. Tapi intermittent fasting ini adalah tetap makan. Jadi saya content creator. Jadi saya teman-teman lihat saja vlog saya atau video-video saya itu kebanyakan makan, teman-teman. Baik itu makan daging, baik itu mie dan sebagainya. Tetapi perlu digarisbawahi teman-teman. Saya upload 3 kali sehari, upload makanan. Itu kadang videonya aku sudah buat kemarin, seperti itu. Jadi sebenarnya kadang saya makan sore hari. Kalau hari Minggu itu biasanya aku makan pagi yang berkaitan dengan daging, yang berkaitan dengan mie, atau yang lebih banyak karbohidratnya, teman-teman. Jadi di sini yang paling besar itu adalah waktu. Jadi saya pribadi makannya itu di jam 6 sore, teman-teman. Saya jam 6 sore atau jam 5 itu saya sudah makan. Saya tidak lagi menyentuh makanan apapun, apalagi yang disebut dengan nasi. No, di atas jam 6 itu tidak lagi. Jadi yang saya makan di jam 6 ke atas itu apa kalau saya lapar? Ya, yang pertama itu selain makan saya minum. Nah, yang kedua minum di sini bukan minum-minum yang lain, tapi saya lebih ke air putih, teman-teman. Yang kedua saya makannya yang tidak mengandung snack saya makan, tapi lebih ke kacang tanah. Ya, kacang tanah, tahu kacang tanah? Iya, pasti teman-teman tahu lah. Jadi saya makan kacang tanah, teman-teman. Karena apa? Kacang tanah itu tidak ada tepung. Sebenarnya jajan yang paling banyak itu adalah tepung. Itu
tidak ya teman-teman. Jadi itulah yang saya lakukan. Kalau bukan jajan saya makan buah, lebih ke pepaya itu ya teman-teman, atau pisang ya. Yang berikut kalau setelah jam 6 pasti pagi kita sudah mulai lapar. Kalau pertama iya, kadang kita pengen aduh saya harus makan, aduh saya harus makan sekarang saya lapar, tapi tahan ya teman-teman. Untuk 1 minggu pertama atau 3 hari teman-teman akan merasakan, sudah pasti tubuh kita merespon. Kalau sudah rasa seperti itu berarti tubuh kita sudah merespon. Jadi kita rasa aduh pengen makan, aduh pengen ini. Jadi usahakan kuat ya, komitmen. Ingat komitmen, ingat bahwa saya harus sehat, saya harus kurus, seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu sudah waktu ya bertahan 6, sudah jam 6, masa teman-teman sudah bertahan dari jam 6 sore, masa jam 6 pagi udah ngalah, masa jam 6 pagi udah mundur. Pertahankan itu ya teman-teman. Jadi jam 6 lagi berapa jam lagi, 6, 7, 8, 9, 10, 4 jam lagi, 4 jam lagi harus ingat. Nah sekitar sudah jam 10 pagi, selamat makan. Jadi teman-teman boleh makan apa saja, tetapi ada tapinya teman-teman. Makan apa saja garis bawah. Nah yang perlu kamu makan saat itu adalah, yang perlu teman-teman makan saat itu adalah nasi, yes. Tapi kalau masih pemula, nasinya cukup 2 senduk teman-teman. 2 senduk makan. Perbanyak sayur dan lauk silakan ya. Mau makan daging yang banyak oke, mau makan ikannya banyak oke, tempe tahu banyak oke, sayur banyak yes, tapi nasi cukup 2 senduk ya. Sepakat ya, 2 senduk. Jadi 1 bulan itu teman-teman ngelakuin hal yang sama. Lauk boleh ganti, sayur boleh ganti, tapi nasi tetap 2 ya, 2 ya. Oke, tidak bermaksud apa-apa, tetap 2 senduk. Jadi setelah itu oke, nasi sudah sepakat ya 2 senduk. Nah selebihnya kamu mau jajan apa silakan. Mau sorenya makan bakso, lagi pengen bakso silakan, tapi intinya di bawah jam 5 ya. Jangan sampai makan di jam 5, apalagi jam 6, apalagi jam 7, jam 8. Wow, batal, krek dietnya, selesai ya teman-teman. Jadi tidak lagi intermittent fasting, tidak lagi menjalankan diet intermittent fasting. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah waktunya sudah terkontrol, jadi banyaknya waktu yang kita gunakan adalah 16 jam ya teman-teman, 16. Karena dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi. Setelah jam 10 pagi, teman-teman boleh makan sampai di jam 5 atau jam 6 selesai. Tapi ingat, mula harus kontrol makanan. Yang paling yang harus teman-teman hilangkan adalah karbohidrat. Jajan apa saja boleh. Ya, contoh jajan yang saya maksud. Kalau teman-teman sudah makan nasi paginya, saya harap kurangi kue yang bersifat tepung. Kalau jajannya tidak dari tepung, silakan makan sebanyak mungkin teman-teman, silakan. Tapi kalau dalam komposisinya atau pembuatannya itu bersifat yang paling banyak adalah tepung dan gula, hindari ya teman-teman. Tapi kalau dalam pembuatan atau komposisinya itu hanya kacang-kacangan, jagung-jagungan, ubi-ubian, silakan ya teman-teman. Mengkonsumsi sebanyak mungkin boleh. Pisang goreng tanpa tepung silakan, tapi kalau dengan tepung teman-teman sepakat ya kalau punya niat. Nah itulah yang saya lakukan teman-teman, itulah yang saya buat teman-teman. Jadi puji Tuhan lumayan, bukan kurus, tetap pas sesuai
selera saya. Jadi selain untuk menurunkan berat badan, sebenarnya begini teman-teman ya, yang paling baik benar itu adalah sehat. Hindari dari kolesterol, hindari dari gula darah. Itu salah satu tipsnya itu adalah intermittent fasting. Nah, ada satu lagi rahasianya teman-teman. Intermittent fasting itu tidak hanya puasanya 16 jam. Tetapi ada yang 14, ada yang 2 hari teman-teman, ada yang 1 hari full. Jadi yang lebih banyak orang gunakan adalah 16 jam. Ada yang 2, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Untuk lebih tahu silakan baca berkaitan dengan intermittent fasting teman-teman. Jadi itulah pengalaman saya yang pribadi ya teman-teman. Tapi mungkin ada teman-teman yang juga menjalankan intermittent fasting ini berbeda dengan saya. Mohon maaf ya. Jadi ini versi aku, versi saya teman-teman. Jadi yang mau ikut silakan monggo. Mau tanya-tanya silakan di kolom komentar, boleh nonton sampai habis teman-teman. Dah, selamat malam. Yang belum ini jangan di inbox ya, di komentar saja. Saya siap untuk menjawab. Dadah.